Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo pendengar dan juga pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dwita Ardiana dalam podcast Bincang Seru. Nah, pada hari ini saya akan mengajak Anda berbicara terkait dengan hal yang saat ini nih sedang viral dan juga sangat serius untuk kita bahas lebih dalam. Apalagi di tengah tekanan ekonomi dan juga persaingan di dunia kerja dan derasnya arus informasi di media sosial, banyak warga Indonesia dan juga mungkin warga yang ada di Sulawesi Barat mulai mengembangkan mimpinya untuk berjalan dan juga bekerja di luar negeri. Seperti apa keseruannya? Pada hari ini saya telah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Aris Reski yang merupakan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Ada juga Bapak Haji Andi Farid Kusno SOS MSI yang merupakan Kepala UPTD BLK Disnaker Sulawesi Barat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat. Iya. Enggak, Bu. Apa kabar Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan mengajak tema yang sangat penting nih Pak sebenarnya. Tema kita hari ini adalah ketika mimpi merantau berujung neraka nih Pak. Iya. Ini awal-awal udah mau ngomongin neraka nih Pak nih. Mungkin kalau dari temanya atau dari judulnya nih agak ngeri nih, neraka. Seperti apa sih neraka ini nih? Saat ini seperti yang kita ketahui ini kasus perdagangan orang nih Pak nih sedang viral belakangan ini nih. Seperti apa nih Pak terkait dengan kasus perdagangan orang? Kalau dilihat-lihat nih bisa diceritakan gak sih Pak seperti apa hal-hal atau alasan apa saja nih yang biasanya dari para pekerja migran memiliki alasan apa saja nih Pak untuk bekerja merantau sampai ke luar negeri? Silakan Bapak. Dari Bapak saja. Boleh, silakan Bapak Aris Reski, silakan Pak. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya bahwa beberapa kasus yang terjadi terkait tindak pidana perdagangan orang memang tidak lepas dari bentuk pemahaman warga masyarakat terkait penghidupan yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat juga dalam mendapatkan pekerjaan memang harus ditunjang dari pemerintah juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain juga mungkin ada keinginan dari warga masyarakat ingin mengubah nasibnya, mungkin saja mau ke luar negeri. Tapi pada saat akan berangkat ke luar negeri dalam artian mencari penghidupan yang layak, memang ada prosedur yang harus dilewati untuk itu. Jadi kasus-kasus yang terjadi bagi tindak pidana perdagangan orang yaitu warga masyarakat yang tertipu atau bahkan mengikuti iklan-iklan atau mengikuti kawannya yang sudah sukses di luar negeri tapi tidak berujung kesuksesan juga di luar negeri karena ada bagian-bagian yang manisnya saja yang diungkapkan tetapi hal-hal yang pahit tidak disampaikan kepada yang bersangkutan sejak awal sehingga masyarakat sangat tergiur pada saat akan berangkat ke luar negeri. Saya kira itu dulu. Jadi banyak mungkin orang mendengar di media sosial atau melihat di media sosial nih kisah-kisah yang mewahnya hidup di luar negeri begitu ya Pak ya. Sehingga ada miskonsepsi nih Pak terhadap merantau nih. Jadi kalau mau bekerja nih harus merantau deh supaya sukses gitu Pak. Ada miskonsepsi tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri berdasarkan dari pengalaman yang sudah ada nih terkait dengan persepsi tersebut seperti apa Pak? Iya, sebenarnya kalau dari pengalaman kehidupan kami secara pribadi, sebenarnya persiapan untuk kita para generasi muda ya khususnya yang ingin merantau, apakah itu merantau ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, sebenarnya yang paling penting adalah kesiapan mental. Kesiapan mental, terus keterampilan apa yang dia bisa betul-betul kuasai. Jangan sampai
mereka bekerja ke luar negeri betul-betul tidak punya skill sama sekali. Makanya kami pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Balai Latihan Kerja ya BLK itu telah mempersiapkan kepada generasi muda yang punya kemampuan atau yang ingin menambah keterampilan, silakan ke Balai Latihan Kerja yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Mamuju Sulawesi Barat untuk kita bina kurang lebih sekitar 40 sampai 50 hari dengan praktek ya, praktek langsung sehingga mereka itu setelah selesai punya kemampuan, punya skill. Karena setelah selesai itu mereka mendapatkan nanti namanya sertifikat dari BNSP Pak. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berlaku sampai ke luar negeri juga berlaku. Jadi semua itu ada di BLK. Sekarang tinggal bergantung anak-anak muda kita sekarang. Karena ya itu tadi menurut Mbak tadi bahwa ada kecenderungan masyarakat kita di Sulawesi Barat bahkan di Sulawesi Selatan itu mereka masih berorientasi bekerja ingin hanya menjadi pegawai negeri, ASN, tentara, polisi. Sebenarnya itu formasi untuk menjadi ASN, tentara, polisi kan terbatas. Ya kan? Sementara bisa saja sebenarnya mereka itu hanya orang Jawa bilang bondo nekat. Sebenarnya nekat sebenarnya itu mereka sebenarnya tidak punya kemampuan ke sana sebenarnya, tapi karena daripada nganggur, iya kan? Yang mau jadi tentara atau polisi misalnya. Nah, padahal setelah sudah berjalan pendidikannya, akhirnya banyak juga yang polisi dan tentara yang tidak sanggup setelah menjalani pendidikan sekian bulan kan? Ya itu tadi karena mereka keterpaksaan. Nah sekarang ini peluang-peluang dari kami Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja itu sudah mempersiapkan. Bahkan sekarang kan kita sudah dengar ada pemagangan sekarang ya, pemagangan dalam negeri itu melalui Presiden Prabowo sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda kita untuk tahun ini dan tahun depan yang diterima itu adalah sarjana dulu. Karena ternyata setelah dicek melalui data banyak sarjana kita sekarang ini banyak yang nganggur. Ya kan, sehingga mereka diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan magang dulu, magang kurang lebih 6 bulan. Yang enaknya sekarang dibanding magang-magang tahun-tahun yang lalu, perusahaan itu kan waktu tahun lalu mengeluarkan biaya ekstra kepada para yang ikut magang, dapat 1 juta, 1,5 juta dari perusahaan. Nah sekarang enak, perusahaan itu tidak mengeluarkan biaya apapun. Justru para yang mengikuti magang ini itu mendapatkan kompensasi dari pemerintah melalui didapatkannya semacam dana setiap bulan selama 6 bulan, yaitu sesuai dengan daerah masing-masing. UMP, upah minimum provinsi. Misalnya kita di sini berapa sekarang? Mungkin 3,2. 3,2 dia dapat itu per orang selama kurang lebih 6 bulan, ya. Setelah 6 bulan selesai. Nah, yang diharapkan di sini adalah sebenarnya kami dari Dinas Tenaga Kerja jangan sampai perusahaan ini istilahnya hanya memberikan pemagangan semata-mata saja pemagangan, tapi biar satupun orang yang magang itu tidak diterima menjadi pegawai tetap di perusahaan itu yang sangat disayangkan. Karena banyak saya dapatkan info-info yang benar atau tidak, tapi ini benar, apalagi zaman sekarang kan keterbukaan ya. Justru banyak perusahaan sekarang mendaftar ikut program magang di perusahaannya karena dia kan tidak mengeluarkan biaya. Tetapi setelah selesai nanti dia tidak, pegawai yang atau yang magang itu tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi semacam itu. Iya. Baik, tadi sempat disinggung terkait dengan magang ya Pak ya. Iya, magang. Kalau untuk pengalaman kerja di tanah air sudah ada program magang ya Pak ya? Iya ada. Kalau untuk para anak muda nih atau para usia produktif yang ingin mengembangkan karirnya mencoba peruntungan ke luar negeri, apakah ada program khusus Pak? Kalau itu ada juga melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi di Makassar. Ada program magang ke Jepang, program magang ke China, ke Korea ada.
Hanya ada tempat-tempat tertentu yang anak SMA, SMK yang magangnya ke luar negeri, ke Jepang. Ada di Makassar, di Balai Besar Pendidikan dan Vokasi yang BLK yang samping Taman Pahlawan Makassar. Itu terima setiap tahun ada. Nah, tapi semua itu melalui tes, Mbak. Dites dulu, kalau masuk tesnya itu maka dia bisa ikut magang ke luar negeri. Tapi satu syarat utama, untuk mengikuti pemagangan di luar negeri adalah salah satunya adalah mempunyai sertifikasi dari BLK. Iya, misalnya ada yang jurusan, misalnya perusahaan itu menerima semacam kelistrikan di luar negeri. Yang diterima itu adalah mereka memang yang jurusan itu kelistrikan, terus yang jurusan pengelasan, perbaikan AC, terus perbaikan otomotif mobil, itu semua ada di BLK. Iya. Kita tadi sudah ini nih, Iya. luar biasa nih penjelasannya nih dari Iya. Pak Andi Farid Kusno. Nah, saya juga mau beralih nih bertanya nih kepada Pak Aris. Kalau dari kacamata imigrasi sendiri nih Pak, seperti apa tren keberangkatan pekerja migran yang ada di Sulawesi Barat Pak? Ya, kalau untuk Sulawesi Barat sendiri, memang kita akui bahwa Sulawesi Barat ini bukan merupakan daerah yang menjadi kantong-kantong PMI. Jadi memang pada saat kita melakukan pengawasan, kita melihat atau misalnya melihat laporan-laporan dari masyarakat, memang trennya itu sedikit gitu. Jadi kita pun udah melakukan beberapa edukasi ke masyarakat terkait itu, tetapi kita juga tidak berhenti di situ dalam artian menghindari tindak pidana perdagangan orang, tetapi melalui program 13 akselerasi program Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di poin ke-8 bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Nah, ini menjadi concern betul dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri itu bebas atau misalnya tidak terindikasi dengan hal-hal yang tidak baik, atau entah itu dia berangkat ke luar negeri tidak mendapatkan sesuai dengan pekerjaannya dan sebagainya, atau kena tipu dan sebagainya. Itu yang kita mulai galakkan saat ini melalui Desa Binaan Imigrasi. Desa Binaan Imigrasi. Tadi kalau dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri sudah ada pelatihan skill-skill tertentu ya Pak ya, yang sudah dipersiapkan untuk masyarakat yang mau mencoba peruntungan ke luar negeri. Kalau dari imigrasi sendiri tadi dengan Desa Binaan, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak lebih lengkapnya terkait dengan Desa Binaan tersebut. Jadi Desa Binaan Imigrasi ini merupakan juga salah satu program dari Bapak Menteri, bahwa untuk menghindarkan atau mencegah tindak pidana perdagangan orang, kita harus mulai dari desa. Jadi setiap tahun kita akan membentuk desa binaan yang diwakili oleh petugas imigrasi di lapangan bernama Pimpasa, petugas imigrasi pembina desa. Jadi Pimpasa ini sama posisinya dengan Pak Babin Kamtipmas dan orang-orang yang ditempatkan desa untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Laporan-laporan yang ada di masyarakat terkait orang-orang yang akan berangkat ke luar negeri, tetap kita melakukan edukasi tentang bahayanya, tentang keuntungannya dan sebagainya. Pada prinsipnya bahwa dari sisi keimigrasian kami tidak melarang atau tidak mencegah orang mau berangkat ke luar negeri, silakan saja. Tetapi memang ada mekanisme-mekanisme atau prosedur yang harus dilewati, sehingga PMI yang keluar dari Indonesia itu memang betul-betul terserap oleh negara-negara tujuannya dan tidak menjadi PMI yang non prosedural, yang akan membebani juga
negara ketika yang bersangkutan mendapat hal-hal yang kurang mengenakan di luar negeri. Kalau di Sulawesi Barat ini desa binaannya ada di mana saja Pak? Ya, jadi wilayah kerja kami kantor imigrasi kelas 2 non-TP Mamuju, wilayah kerja kami adalah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Jadi untuk tahun ini kami sudah membentuk 4 desa binaan yang berada di Mamuju Tengah. 1 desa Babana, kedua desa Tobadak, ketiga desa Topoyo, dan keempat desa Bamba Manurung. Jadi semuanya berada di desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan desa-desa ini adalah menjadi pilot project ke depannya. Ini kita akan melakukan pembinaan sehingga bisa menjadi tolak ukur nantinya kita akan membentuk di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu nantinya, sehingga warga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi sudah ada 4 desa binaan ya Pak ya, yang saat ini menjadi pilot project dan kedepannya dirancangkan akan lebih luas lagi Lebih luas lagi, jangkauannya. betul. Nah saya mau beralih ke Pak Andi Farid nih Pak nih, kalau dari kasus-kasus yang sudah pernah ada nih, biasanya hambatan atau kesulitan apa saja nih Pak yang biasanya dialami oleh PMI yang akan merantau ke luar negeri nih Pak? Apakah mungkin dari hambatan dari sisi teknologi kah Pak yang belum cakap digital atau seperti apa Pak? Jadi begini, sama dengan pemahaman kami dengan beliau dari kantor imigrasi, bahwa kita di Sulawesi Barat ini mereka betul-betul ingin berangkat memang tanpa skill, khususnya yang keberangkatan yang di Polewali itu, kalau tidak salah pelabuhan apa namanya ini yang di imigrasi PMI ini, di Kabupaten Polewali, daerah apa namanya, khusus untuk pemberangkatan ke Malaysia, misalnya ke Tawau. Ternyata rata-rata yang mereka ke sana itu memang tidak punya skill, kemampuan, sehingga di sana akhirnya yang terjadi mereka itu bekerja tanpa kemampuan keterampilan yang memadai. Dan rata-rata mereka itu kerja di perkebunan kelapa sawit, tapi mereka rata-rata tidak betah juga. Akhirnya balik kembali ke tanah air. Ya karena biasalah dicukong-cukong, ya kan istilahnya itu kalau orang di daerah Malaysia itu terlalu pintar menjanjikan gaji yang tinggi. Padahal setelah tiba di sana mereka tidak punya gaji yang tinggi, bahkan konon kabarnya teman-teman yang ada di Polewali itu mereka tiba di sana malah terlantar. Ya kan kita bisa lihat banyak ada beberapa kasus yang di Sulawesi Barat itu memang terlantar sekali. Akhirnya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan dari provinsi yang ada di Tawau di Malaysia itu memulangkan mereka yang memang tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, jadi olehnya itu yang kami juga ikut sangat menyayangkan, karena sebenarnya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu harusnya berkoordinasi dengan baik dengan kami di Pemprov. Kalau mereka ingin melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, paling tidak koordinasi dengan dinas tenaga kerja untuk diberikan keahlian dulu. Misalnya mereka ada juga yang berkeinginan ke Arab Saudi bekerja di luar negeri, boleh, tapi dia kan harusnya pertama harus pintar bahasa Arab, ya kan, bahasa Arab. Terus yang kedua punya kemampuan skill, misalnya mau sebagai apa, ibu menjadi pembantu rumah tangga, ya harus ada memang syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan dari Pak Imigrasi. Ada prosedur-prosedur yang harus dia lewati dulu. Nah, disinilah yang kurangnya koordinasi sebenarnya. Makanya kami inginkan ke depan dari Kabupaten Polewali Mandar yang memang khusus rata-rata mereka dari sana yang mempekerjakan
pekerja yang mau ke luar negeri, ke Tawau, yang ke Sabah itu kiranya sebelum mereka bekerja harus mereka sebenarnya mengadakan koordinasi dulu dengan pemerintah provinsi khususnya Dinas Tenaga Kerja, dan insya Allah kami akan bantu melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja. Dan di BLK kan pelatihan ini gratis Mbak, tidak memungut biaya apapun. Iya. Gratis dan tidak dipungut biaya. Tidak memungut biaya. Caranya Pak langsung aja datang Ya, dan datang. mendaftar? Iya ada. Kami kan setiap tahun ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK melalui Pemprov. Kabupaten Polewali Mandar kemarin itu kami berikan semacam 8 paket kegiatan 2024. Dan rata-rata mereka sudah ada yang bekerja tapi mereka rata-rata bekerja di perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Ya bukan di ke luar negeri, tidak ada. Karena laporan ya hanya yang ada satu alumni BLK perlu kami laporkan Pak. Juga sampaikan bahwa ada satu alumni kami dari jurusan pengelasan tahun 2023 itu sudah bekerja di Jepang. Ya perusahaan ya, dia kan jurusan pengelasan kurang lebih 4 tahun dikontrak. Dan alhamdulillah mereka sudah bagus di sana kelayakan kehidupannya. Bahkan dia minta kepada kami para alumni BLK itu khusus jurusan pengelasan bisa bekerja di sana. Jadi sudah dibimbing, Iya. sudah ada juga pelatihannya. Iya. Kalau dari sisi kolaborasinya nih Pak, dari imigrasi dan juga dari Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Sulawesi Barat seperti apa Pak? Kalau untuk kolaborasi untuk PMI, jadi warga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri pastinya kita akan kita ada wawancara setiap kali untuk melakukan permohonan paspor. Ketika ada pemohon yang memiliki sertifikasi atau memang betul akan berangkat ke luar negeri dan memiliki sertifikat itu, kami fasilitasi karena tidak ada alasan lain untuk tidak memberikan masyarakat paspor ketika persyaratannya sudah terpenuhi. Kami juga salah satu fungsi imigrasi memang untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat juga. Jadi mulai untuk dengan pemberian paspor dan memberikan layanan yang terbaik, saya kira kita juga bisa mendukung program dari daerah, pemerintah terkait pengiriman ke luar negeri. Jadi yang perlu dipahami bahwa setiap pemohon paspor yang tujuannya PMI ya pasti akan dilengkapi dengan misalnya nomor ID, terus sudah mendapatkan pelatihan dari BLK, pasti akan kita bantu dan kita dukung program-program tersebut. Kolaborasinya ini sudah terjalin ya Pak ya. Siap, Bu. Dan tentunya nanti semoga terus terjalin dengan baik nih ke depannya nih. Apalagi mengingat banyak ya Pak ya usia produktif yang ada di Sulawesi Barat. Jadi peluang-peluangnya ini masih sangat besar begitu ya Pak ya. Nah tadi sempat disinggung terkait dengan pembuatan visa nih Pak. Belum lama ini juga sempat ada berita terkait dengan holiday visa nih Pak yang di Australia itu. Oh ya. Sempat katanya ada keterbatasan kuotanya ya Pak ya. Iya. Kalau di Sulawesi Barat sendiri apakah mengalami hal tersebut? Izin Bu, kalau untuk holiday work and visa yang ditujukan di Australia itu memang di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menangani tugas tersebut. Jadi dari pihak kedutaan Australia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan penerimaan seperti itu. Jadi nanti ada serangkaian tes atau apa dan sebagainya gitu, sehingga itu pun ada kuotanya sehingga masyarakat yang mendaftar nanti akan disaring secara ini oleh dari pihak penyelenggara gitu. Langsung terintegrasi di pusat. Iya, ya, di Pak, pusat Bu. Jadi menambahkan sedikit bahwa untuk program work holiday visa yang berasal dari Australia memang tidak ada di kantor, tidak ada di kantor imigrasi Mamuju, tetapi itu langsung berkoordinasi di
Direktorat Jenderal Imigrasi. Oke, kalau di wilayah Sulawesi Barat ini sendiri, biasa nih negara tujuannya nih yang paling banyak kemana nih Pak? Masyarakat mau menuju kemana gitu? Kalau untuk ini ya, keberangkatan ke luar negeri. Jadi kalau kita melihat trennya bahwa pembuatan paspor di wilayah kerja kami di Mamuju Tengah dan Pasangkayu, sebagian besar berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan umroh. Jadi umroh, terus ada juga beberapa yang berangkat untuk liburan, baik itu di ASEAN maupun di luar ASEAN. Kalau untuk pekerja migran Indonesia itu memang sedikit jumlahnya. Jadi kami juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait hal-hal yang kira-kira yang mendapat perhatian khusus, misalnya orang ini dicurigai apakah memang betul mau berangkat ke luar negeri, sudah memiliki skill atau gimana. Nanti ada tahapan-tahapan, kalau kita ragu dengan itu kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait dari Dinas Tenaga Kerja. Oke, mungkin kalau dari sisi Dinas Ketenagakerjaan nih untuk mencegah scam nih, apakah ada tips and tricks yang diberikan Pak kepada PMI? Jadi misalnya kalau ada diiming-imingi atau seperti apa begitu Pak? Apakah ada penyampaian seperti itu Pak kepada para pekerja migran Pak? Ya, jadi kalau masalah pekerja migran ini sebenarnya bukan tupoksi saya sih sebenarnya ya. Karena kebetulan ada namanya bidang lain yang menangani ini, pengawasan ketenagakerjaan. Tapi ya paling tidak adalah pemahaman sedikit tentang itu. Karena kami juga ini mewakili kepala dinas, kemarin meminta untuk keterwakilan beliau karena ada kesibukan yang tidak beliau harus hadiri. Kami lebih banyak condong ke sebenarnya bagaimana para muda kita ini, generasi muda kita ini bisa bekerja dengan punya keterampilan. Jadi tapi kalau mengenai tentang PMI yang kami ketahui bahwa memang pekerja migran ini memang sering juga diiming-imingi sesuatu. Ya pasti ada diiming-imingi sesuatu. Ya dengan gaji yang tinggi, tapi ternyata setelah tiba di daerah tujuan misalnya ke Malaysia, ternyata tidak sesuai. Ya makanya sebenarnya ya dari Bapak dari imigrasi sebenarnya sudah benar penjelasan beliau bahwa kita ini masyarakat jangan terlalu jangan terlalu diberikan sesuatu yang terlalu tinggi kepada seseorang. Misalnya si A bilang kita ke Malaysia digaji dengan sekian, jangan terlalu cepat percaya. Karena kan kita bisa lihat beberapa bulan yang lalu Pak ya. Yeah. Tenaga kerja kita yang PMI kayaknya itu, apakah dia memang melalui prosedur yang ternyata organ tubuhnya malah diambil. Ya diambil kalau tidak salah di Kamboja Pak ya. Iya. Ya itu sehingga kami dari tenaga kerja bekerja sama tentunya dengan imigrasi dari kementerian tentunya itu berusaha supaya jangan sampai terjadi lagi, dan buktinya alhamdulillah saat ini sudah tidak terjadi lagi hal semacam begitu. Jadi kami harapkan kepada generasi muda kita, kalau kami dari Balai Latihan Kerja Provinsi sebenarnya berharap para pekerja kita ini yang siap keterampil, kami tidak lebih condong ke luar negeri, kami lebih condong ke dalam negeri. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang sudah membuka tempat pekerjaan. Contoh PT Jolin, tahu dengar PT Jolin yang ada di Batu Licin? Punya Haji Isam, orang kayanya Indonesia sekarang itu membuka terus penerimaan karyawan di PT Jolin Indonesia di Batu Licin. Di Kalimantan Timur lebih-lebih juga. Jadi saya minta kepada adik-adik generasi muda di Sulawesi Barat, jangan kebosan buka loker
lowongan kerja di seluruh Indonesia. Saya lebih condong ke wilayah Kalimantan dan di Sumatera, khususnya di Sumatera ini Kepulauan Riau ya, Batam. Kalau Kalimantan ya jelas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Kalimantan lah kalau Kalimantan itu. Karena kami tahu Kalimantan itu memerlukan banyak tenaga kerja. Hanya satu sebenarnya adik-adik. Saya biasa kalau ada pelatihan di BLK mereka takut merantau. Iya, mereka takut merantau padahal sebenarnya tidak perlu takut. Apa yang ditakut? Kalau kita punya kemampuan keterampilan, kenapa kita mau takut? Dengan catatan paling tidak ada punya keluarga dulu lah di sana. Punya kenalan, punya teman untuk bisa bekerja di sana. Iya. Jadi peluangnya nih masih sangat banyak ya Pak ya di dalam negeri nih. Iya. Jadi sebelum keluar negeri masih banyak juga peluang yang ada di Banyak Indonesia. iya. Nah kira-kira skill apa nih Pak yang saat ini peluangnya lagi banyak dari perusahaan yang dibutuhkan nih, skill apa Pak? Ya, yang sepengetahuan saya yang sekarang ini bahkan lagi tren saat ini dari Pak Menhan ini yang jadi masalah ini, yang bandara negara di atas negara, PT IMIP itu alumni BLK itu ada sekitar 250 orang di sana yang bekerja di PT IMIP Pak. Alumni dari jurusan pengelasan. Lumayan, informasi mereka punya gaji itu satu bulan sekitar 15 juta sampai 20 juta bahkan. Iya, nah, itu rata-rata alumni BLK. Jadi pengelasan, otomotif, kelistrikan, perbaikan AC. Itu yang sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan, termasuk di Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali. Ya, PT IMIP masih menerima PT IMIP sampai sekarang ini. Iya, alumni BLK ada di sana. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang ingin ke Morowali. Kita buka peluang. Kami sejak tahun 2020 saya jadi kepala BLK sampai sekarang. Kami punya alumni itu Pak tidak lepas. Saya pantau terus. Karena memang itu alumni BLK itu kita harus pantau terus di mana mereka bekerja. Kalau belum bekerja, lapor ke kami. Karena kami selalu evaluasi, monitoring. Dan rata-rata alhamdulillah mereka sudah bekerja. Khususnya perempuan juga bisa, ya mau bekerja mandiri, ada jurusan tata rias. Ya, buka Indoboting, buka salon. Ya, tata boga, konten kreator kami juga sudah buka. Satu-satunya BLK yang ada di Sulawesi Barat ini yang buka konten kreator hanya BLK Sulawesi Barat. Ya, dan alumninya sudah 32 orang. Wah, banyak ya Iya. Sudah ada 32 orang alumni. 32 orang alumni, ya. Dan satu-satunya ya Pak ya? Satu-satunya. Yang ada di Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Iya. Kalau selatan ada kan di BLK Makassar. Oke. Iya. Jadi tadi di BLK nih difasilitasi juga terkait dengan pelatihan pengelasan. Iya. Ada juga tata rias untuk Indoboting ya Pak ya. Indoboting. Ada ya. juga kalau yang mau jadi konten kreator nih, apalagi sekarang kan lagi hits di dunia digital dengan konten kreator. Boleh nanti langsung nih Pak ya, datang main-main ke BLK ya Pak ya. Iya. Terus tahun depan kita juga buka digital marketing. Sudah kita siapkan ini digital marketing bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Bekasi, insya Allah. Iya, jadi itulah terobosan kami supaya anak-anak Sulbar itu punya kemampuan yang memang luar biasa. Nah, tinggal sekarang itu tadi, tolong kita buang jauh-jauh image yang harus jadi pegawai negeri. Karena kalau ingin jadi pegawai negeri itu sangat sulit sekarang. Iya. Jadi peluangnya untuk berkarir nih bukan hanya jadi ASN ya Pak ya. Benar sekali. Masih banyak dan juga masih luas nih lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, untuk yang tertarik atau berminat kalau ke BLK nih apa-apa saja nih Pak yang harus dibawa nih data-datanya dan bagaimana cara mendaftarnya Pak? Iya sederhana Ji, di BLK hanya membawa ijazah terakhir, fotokopinya, terus KTP-nya, kartu keluarga. Dan harus mendaftar di namanya Siap Kerja. Karena ini harus terdaftar melalui Kementerian Tenaga Kerja bahwa yang bersangkutan memang siap untuk bekerja. Melalui pelatihan dulu. Ya, karena akan dipantau oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Oke, kalau dari sisi Disnaker udah pasti penasaran juga ya dari sisi imigrasi nih. Untuk yang mau mendaftar kerja atau menjadi PMI nih Pak, kira-kira dokumen apa saja nih Pak yang diperlukan untuk membuat visa, terus hal-hal apa saja yang harus diwaspadai terkait dengan perusahaan ilegal nih Pak yang untuk menjadi penyalur mereka nih Pak. Mungkin Oke. bisa dijelaskan. Kalau untuk di imigrasi sendiri, bahwa sebenarnya kami adalah tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir dalam artian setelah calon, kita sebut calon ya, calon PMI. Jadi setelah mendaftar di tempat Bapak, Iya betul. terakhir di tempat kami. Iya. Jadi pada saat sudah siap untuk berangkat ke luar negeri, persyaratan-persyaratannya itu untuk mendapatkan paspor pastinya KTP, KK, akte lahir. Ditambah dengan persyaratan tambahan yang lainnya, misalnya jika ingin berangkat menjadi PMI, yang tadi itu pasti ada tergabung di siap kerja, ada sertifikat dan sebagainya, sehingga kita bisa membantu dalam proses pengurusan paspornya. Kalau untuk apa ini namanya? Penyalurnya Pak. Penyalur-penyalurnya ya kami tidak bersinggungan dengan penyalur itu. Jadi kalau penyalurnya biasa dari ini kan ada agennya juga ya, agen-agen atau perusahaan yang ini biasanya juga mereka bisa datang untuk mendampingi si calon PMI tersebut. Jadi misalnya ada hal-hal atau misalnya ada kekurangan-kekurangan dokumen yang ini bisa kita minta kepada yang bersangkutan atau bisa dilengkapi oleh pendamping tersebut, Ibu. Apabila sudah terlanjur nih Pak ke luar negeri, namun ternyata yang dijalani ini tidak seindah yang diiming-imingkan nih Pak. Jadi PM ini harus melapor kemana dan apa yang harus dilakukan nih Pak? Kalau dari sisi imigrasi bahwa untuk pengawasan keimigrasian yang berada di luar negeri atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, jika menghadapi kendala tetap melapor ke perwakilan kita yang ada di luar negeri. Misalnya ada di kedutaan besar atau di konsulat jenderal, itu di setiap negara ada. Jadi silakan saja menghubungi, atau misalnya paspornya hilang atau dan sebagainya, ada bagian-bagian tertentu yang akan menangani. Atau misalnya mendapat hal-hal yang kurang mengenakan atau bersinggungan dengan masalah hukum, ya silakan melapor di kedutaan atau konsulat jenderal, akan difasilitasi atau akan dibantu untuk proses-proses tersebut. Ada nomor kontak daruratnya Pak? Oh, kalau untuk kontaknya datang langsung Bu, biasanya ada di sudah terpampang di media sosial atau misalnya di internet, bahwa contoh saja konsulat jenderal yang ada di Malaysia atau ini itu sudah ada ininya, alamatnya. Kami juga memiliki perwakilan juga imigrasi yang ada di sana. Misalnya yang ada di Kuching ada ini berbicara tentang Malaysia ya, ada di Kuala Lumpur, teman-teman ada juga di sana imigrasi, akan siap membantu untuk melayani masyarakat yang misalnya kehilangan paspor, akan diganti paspornya, atau misalnya dia mau pulang akan diberikan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Jadi harus dipastikan dulu ya Pak ya, awal-awal nih bahwa prosedurnya harus secara legal, harus tadi sudah melewati pendampingan dulu dari Disnaker ya Pak ya. Kemudian proses selanjutnya adalah ke imigrasi dan dokumen-dokumennya juga harus legal gitu ya Pak ya. Dan setelah berangkat nih ke luar negeri harus pastikan mengetahui tempat kedutaan besar terdekat ya Pak ya yang ada di wilayahnya. Dan juga tentunya harus mengetahui nih nomor-nomor kontak darurat ya Pak ya. Nah kalau dari Dinas Ketenagakerjaan nih Pak, apakah sudah ada kerjasama dengan luar negeri dari BLK sendiri Pak? Untuk sementara belum ada. Untuk sementara belum ada karena sebenarnya di BLK yang ada di Sulawesi Barat ini sebenarnya ada 3. 2 punya kementerian, yang satpelnya Satuan Pelayanan yang di Kabupaten Majene, Kementerian Tenaga Kerja dengan satpel yang ada di
Kecamatan Kaluku yang dibawa ya di Tasik Usana. Sementara kami ini kan punya provinsi. Namun satu sisi pemerintah pusat meminta jangan sampai BLK provinsi itu hilang, karena bagaimanapun harus tetap bekerja sama dengan pusat, karena keberadaan provinsi itu sangat membantu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan pelatihan, misalnya pemagangan, pelatihan-pelatihan lain yang satu sisi tahun depan akan lebih banyak lagi dari pusat yang akan memberikan kontribusi ke daerah. Kami hanya belum tahu apa-apa saja yang akan dibantu. Yang jelasnya hubungan antara pusat dan daerah melalui Kementerian Tenaga Kerja selama ini sangat bagus sekali hubungannya. Olehnya itu kita harap juga kepada adik-adik yang punya kesempatan, yang belum mempunyai, daripada jadi apa istilahnya ini, pengangguran rebahan di rumah saja ya. Daripada jadi generasi rebahan ya Pak ya? Iya, generasi rebahan, mendingan daftar di BLK gratis, tidak dipungut biaya. Ya, Anda sudah punya keterampilan, insya Allah kalau memangnya punya rezeki yang bagus akan bekerja di mana saja. Termasuk mungkin bekerja di Papua. Iya. Nah semuanya nih potensinya bagus ya Pak ya. Iya. Yang penting jalurnya nih sesuai, jalurnya nih legal. Nah ada pesan-pesan nih Pak untuk anak muda di Sulawesi Barat yang mau mempertimbangkan untuk merantau gitu Pak. Merantau nih bukan hanya ke luar negeri ya Pak ya. Tapi di dalam negeri nih juga kalau kita mau merantau ke lain pulau begitu Pak. Iya. Ya berdasarkan pengalaman hidup. Saya kan tahun 89, 88 tamat SMA. Ya, mendaftar di beberapa tempat tidak diterima. Ya, apalah saya punya almarhum orang tua kebetulan tentara. Ya, tentara, sehingga ya saya pikir kalau saya tidak mau merantau ini agak susah nanti. Tapi saya merantau kemarin itu dibawa sama keluarga. Jadi kembali kepada diri kita mau merantau ini maksudnya untuk apa? Ya kita merantau itu tentunya bermaksud supaya kita mengubah nasib kan. Bukan seperti ketika merantau menjadi neraka. Kalau saya terbalik, kalau kebanyakan orang-orang, maaf ya, kita bukan bicara masalah sukuisme sini. Kenapa orang Bugis Makassar sukses merantau? Karena dia memegang teguh prinsip kehidupannya. Merantau itu jauh lebih bagus daripada di negeri sendiri. Makanya orang Bugis itu dia tidak akan pulang dulu itu sukses, dia bawa istrinya ke dia tidak akan sukses pulang ke Sulawesi Selatan misalnya kalau dia tidak punya dulu rumah di sana. Dia tidak pokoknya hidupnya mewah lah. Baru dia bawa anak istrinya ke Kalimantan. Nah, sama dengan kita juga nih orang Mandar, Mamuju dan sebagainya. Kalau memang adik-adik yang masih muda-muda seperti saya dulunya, harus punya memang keberanian untuk bisa merantau. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan sih mungkin banyak pertimbangan ya. Tapi kalau laki-laki jangan takut untuk merantau. Merantau itu banyak hal yang kita bisa dapatkan. Pertama, akan banyak teman. Yang kedua, pengalaman hidup kita akan dapatkan. Sekeras-kerasnya orang merantau, pasti banyak kehidupan yang kita akan dapatkan di sana. Iya, apalagi kalau kalau kita merasa orang Sulawesi, ada namanya di Kalimantan Selatan, kami dulu namanya KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, yang sekarang diketuai oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dan mereka rata-rata KKSS itu banyak membantu orang-orang perantau bekerja di perusahaan. Itu tipsnya yang saya buka misalnya ini. Kenapa banyak orang merantau, orang Bugis Makassar, Mandar sukses? Karena mereka difasilitasi oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Iya, mudah-mudahan juga KKSB ini, Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat, juga membantu bagi perantau-perantau kita yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Kalimantan, di Sumatera dan di Papua. Iya. Luar biasa nih.
Jadi jangan takut merantau ya Oh, Pak jangan ya. takut merantau. Dan pantang pulang sebelum sukses ya Pak ya. Iya, pantang pulang. Kalau dari Pak Aris nih Pak, hal penting apa nih Pak yang harus dipahami warga sebelum memutuskan bekerja di luar negeri nih Pak? Pastinya kalau untuk berangkat ke luar negeri harus mempunyai skill pastinya ya, skill. Setelah itu dipastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan dilengkapi. Setelah itu dipastikan bahwa tempat yang akan dikunjungi atau misalnya perusahaan dikunjungi memang terverifikasi. Terus di sana juga ada kontrak kerjanya jelas, tempatnya, sistem penggajiannya jelas, sehingga pada saat berangkat dan ditempatkan sesuai dengan pekerjaan di luar negeri tidak mendapatkan hal-hal yang tidak baik di sana. Terus juga kami juga menghimbau bahwa masyarakat yang berada di Sulawesi Barat supaya tidak juga jangan terpengaruh juga melalui iklan-iklan yang ada di media sosial. Baik itu tawaran-tawaran lowongan kerja untuk berangkat di luar negeri dengan mendapat gaji yang puluhan juta. Ternyata hal-hal yang seperti ini bisa menggugah kita untuk terpengaruh, sedangkan di banyak kejadian yang kita sudah melihat di media sosial atau bahkan di TV bahwa banyak yang berangkat ke luar negeri tiba-tiba dia tidak tahu bahwa yang bersangkutan telah diperjualbelikan. Diperjualbelikan, setelah itu dia, ini salah satu contoh saja ya, misalnya dia berangkat ke luar negeri, terus dia ditawarkan untuk bekerja di salah satu tempat hiburan malam, ternyata dia menjadi admin di salah satu tempat judi online. Itu yang bahaya. Kalau misalnya tidak mencapai target, bisa disiksa dan sebagainya, bisa mendapatkan, atau bahkan banyak kejadian juga salah satu organnya bisa diambil dan diperjualbelikan. Itu yang realita yang terjadi di lapangan. Makanya kami juga menghimbau bagi masyarakat jangan tergiur dengan iklan-iklan yang ada di media sosial yang menawarkan jumlah gaji yang besar dengan persyaratan yang mudah. Itu hal yang tidak masuk akal. Jadi kita kembali ke Bapak tadi bahwa ketika memang mau bekerja ya tetap ke BLK, di sana akan ditempa dan diberikan pelatihan dan gratis. Gratis. Pokoknya kalau sesuai prosedur gratis ya Pak ya. Gratis ya. Jangan khawatir gitu. Baik, terima kasih nih Pak atas. Ini terakhir sekali. Oh boleh. Jadi silakan Pak. Masih saya ada sependapat juga sama beliau bahwa jangan merusak namanya BLK kalau ada mengatakan bahwa di BLK itu ada dibayar. Nah, tidak ada dibayar, gratis. Jadi kalau ada mengatakan bahwa dibayar, temui itu, catat namanya itu orang, nomor HP-nya, tolong temui saya. Iya. Jadi kalau ada yang minta bayaran atau bagaimana langsung datang ketemu coba. Pak Haji Andi Farid Kusno ke BLK. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak Aris dan juga Pak Andi Farid. Nah baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada nih, podcast Bincang Seru hari ini nih luar biasa. Kita tadi sudah mendengar dari kisah, juga hal-hal yang harus diwaspadai dan juga hal-hal yang harus dipersiapkan untuk yang mau merantau. Intinya merantau itu tidak semengerikan seperti neraka. Yang penting harus sesuai prosedur dan tentunya temukan penyalur ataupun rekan yang betul-betul mengajak Anda sesuai prosedur. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan segenap tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di episode podcast Bincang Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.